Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahira Ramadhani Araida, nomor absen 34. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi membuat dan merangkai gerak. Komposisi tari tunggal pada dasarnya sama dengan bagaimana menciptakan sebuah karya tari tunggal. Penciptaan adalah perbuatan manusia yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Biasanya membutuhkan suatu kemampuan dan pemikiran yang khusus, sehingga hasil dari penciptaan tersebut merupakan ungkapan emosi dan menjadi milik pribadi penciptanya. Yang selanjutnya yaitu mengenai prinsip dasar merangkai gerak. Yang pertama adalah memilih tema tari. Tema tari yang Anda anggap mudah untuk dibuat gerak-gerak tari. Sebagai contoh, tema tentang tingkah laku binatang, permainan, atau tokoh pewayangan. Yang kedua yaitu karakter gerak. Yang dimaksud dari karakter gerak tari yaitu watak gerak pada saat gerak itu diperagakan. Gerak tari ada yang harus diperagakan secara cepat, lincah, dan gembira. Ada juga gerak yang harus dilakukan dengan pelan, lembut, dan hikmat. Yang ketiga yaitu bentuk karya tari. Bentuk karya tari itu mempengaruhi jumlah penari. Jumlah penari mempengaruhi pembuatan gerak tari. Pembuatan gerak tari, bentuk tari tunggal yang diperagakan oleh satu penari berbeda dengan pembuatan gerak tari untuk tari berpasangan yang diperagakan oleh dua orang penari. Yang selanjutnya yaitu hal-hal yang harus diperhatikan saat memperagakan gerak tari. Yang pertama ada sikap badan dalam melakukan gerak tari. Yang kedua kesesuaian gerak dengan iringan tari. Yang ketiga penghayatan terhadap gerak yang dilakukan. Yang selanjutnya yaitu membuat dan merangkai gerak. Yang pertama adalah eksplorasi. Eksplorasi termasuk berpikir, berimajinasi, merasakan, dan merespon dalam bentuk penjelajahan dan penjajakan. Eksplorasi dapat dilakukan tergantung pada objek yang digunakan sebagai pijakan. Eksplorasi dalam pengertiannya adalah sebagai proses pencarian gerak menuju pada pembentukan tari. Internalisasi isi penjajakan adalah pembentukan gerak, mengembangkan gerak secara teratur. Proses penemuan motif gerak dapat melalui yang pertama, eksplorasi kemampuan dasar teknik gerak atau tradisi untuk menemukan sebuah motif gerak, kemudian motif tersebut divariasi kembangkan dari berbagai segi, aksi, kualitas, ruang, dan tata hubungan, dan dimanipulasikan dengan 7 cara. Pengulangan sebagai elemen konstruksi untuk menemukan motif yang diinginkan. Yang kedua yaitu eksplorasi dalam sebagai sumber untuk menemukan konsep tema gerak, kemudian melakukan improvisasi, eksplorasi, evaluasi, seleksi, komposisi atau pengorganisasian. Selanjutnya yaitu motif tersebut divariasi kembangkan dari berbagai segi, aksi, kualitas, ruang, dan tata hubungan, dan dimanipulasikan dengan 7 cara. Pengulangan sebagai elemen konstruksi untuk menemukan motif yang dibutuhkan. Yang ketiga yaitu mengikuti kata hati, mengalami dengan menerapkan prinsip laku teluh, membuka diri, sabar menanti, dan rela menghormati. Gerak meruang yaitu pelan, lembut, tanpa tekanan, dan bersinambungan. Baru mewaktu, atensi, dan makna. Yang B yaitu improvisasi. Improvisasi itu disebut dengan gerak spontan. Kegiatan pengembangan gerak dari tahapan improvisasi adalah berpedoman pada sebuah tema, baik tema gerak maupun tema tari, yang memungkinkan sebuah komposisi ke arah pemenuhan estetis. Improvisasi bisa murni, yaitu bebas mengikuti kemauan atau kehendak saat itu, dan terstruktur, yaitu bereksperimen dengan gerak berdasar suatu maksud yang telah ditetapkan atau berdasar interpretasi tertentu terhadap rangsang yang diterima. Yang C yaitu forming atau disebut dengan membentuk, mengkomposisi. Forming adalah
Pembentukan atau penyusunan ke dalam komposisi atau penciptaan tari menjadi bentuk koreografi. Ini merupakan hasil dari eksplorasi dan improvisasi. Produk yang mendatangkan dengan kesatuan yang baru disebut tari. Unsur-unsur yang terkait dalam membuat komposisi tari telah ada pada materi komposisi atau dapat dilihat pada bagian karya keseluruhan dan dasar-dasar keindahan bentuk. Keindahan gerak berhubungan dengan pengolahan elemen tubuh agar dapat mengisi ruang, gerak, dan waktu. Cara dan teknik yang harus dilakukan adalah dengan mengoptimalkan kemampuan elaborasi gerak ke dalam unsur ruang, gerak, dan waktu. Yang selanjutnya yaitu eksplorasi pola lantai tari tunggal. Pola lantai yang ditarikan oleh seorang penari berbeda pola lantai yang ditarikan oleh banyak penari. Ada pola lantai yang merupakan garis-garis di lantai yang dibuat oleh formasi penari kelompok. Pada pola lantai semacam ini diperagakan oleh banyak penari. Pola lantai tari tunggal bentuknya banyak. Pola lantai tari tunggal diantaranya berbentuk garis lurus ke depan, diagonal, zigzag, maupun lingkaran. Jika membuat banyak karya tari tunggal yang akan ditarikan sendiri, dapat membuat berbagai pola lantai. Untuk membuat pola lantai harus bereksplorasi terlebih dahulu. Maksud dari pola lantai yaitu mencari atau menjajaki dengan cara memperagakan berbagai bentuk pola lantai atas kemauan sendiri. Eksplorasi pola lantai juga bertujuan untuk membuat pola lantai sesuai dengan karya tari yang akan diperagakan. Yang selanjutnya yaitu unsur-unsur gerak dasar tari. Yang pertama terdapat tenaga. Pengaturan dan pengendalian tenaga pada saat menari merupakan salah satu kunci yang harus dikuasai agar dapat menari dengan baik dan kreatif. Tenagalah satu-satunya kekuatan untuk mengawali, mengendalikan, dan menghentikan gerak. Yang kedua yaitu ruang. Ruang adalah salah satu unsur pokok tari yang menentukan terwujudnya atau terungkapnya gerak. Karena mustahil suatu gerak lahir tanpa adanya ruang gerak. Penari dapat bergerak atau menari karena adanya ruang. Ruang gerak tersebut meliputi posisi, arah hadap dan arah gerak, level atau tingkatan gerak, dan jangkauan gerak. Posisi merupakan salah satu aspek ruang. Yang ketiga yaitu tempo dan waktu. Gerak yang diungkapkan dalam suatu tarian tidak hanya satu gerakan. Ungkapan gerak dalam sebuah tarian pada dasarnya merupakan susunan beberapa rangkaian gerak yang sudah terpolakan. Ritme gerak yaitu elemen atau detail waktu dari awal sampai berakhirnya suatu gerak atau rangkaian gerak. Dan tempo adalah ukuran waktu untuk menyelesaikan suatu rangkaian gerak atau gerakan-gerakan. Terima kasih, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.